Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai akuntansi penyusutan berbasis akrual. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Zuria, yang kedua yaitu Apriliananda Ciptoningsih, ketiga Puput Artika, dan terakhir Nina Farihah. Selanjutnya, langsung saja materi akan disampaikan oleh teman saya. Definisi dan tujuan penyusutan. Lampiran 1 PP nomor 71 tahun 2010 PSAP nomor 07 paragraf 53 menyatakan bahwa penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan akuntansi berbasis akrual. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat serta nilai suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Selain itu, penyusutan dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Definisi aset tetap dalam penyusutan. Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dan memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya, sehingga pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan, dan penghapusan. Salah satu informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah dapat melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan. Adanya penyusutan akan memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap yang diharapkan dapat diperoleh dalam masa beberapa tahun ke depan. Di samping itu, adanya penyusutan memungkinkan pemerintah mendapatkan suatu informasi tentang keadaan potensial aset yang dimilikinya. Arti penting penyusutan. Arti penting penyusutan tidak terlepas dari kondisi aset tetap itu sendiri. Jika aset tetap menghadapi berbagai permasalahan seperti permasalahan mengenai kejelasan nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, atau pengelompokannya, maka penyusutan pun akan terkena dampaknya. Tanpa adanya informasi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dan masa manfaatnya, maka penentuan besarnya penyusutan tidak dapat dilakukan. Prasyarat penyusutan. Untuk menerapkan penyusutan, maka prasyarat yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu identitas aset yang kapasitasnya menurun. Yang kedua, nilai yang dapat disusutkan, serta yang terakhir yaitu yang ketiga adalah masa manfaat dan kapasitas aset tetap. Penjelasan yang pertama yaitu terkait dengan identitas aset yang kapasitasnya menurun. Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalanan, irigasi, jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak dapat menurun kapasitas dan manfaatnya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun akan memerlukan penyesuaian nilai sehingga perlu disusutkan, sedangkan aset tetap yang tidak menurun tidak perlu disusutkan. Selanjutnya yaitu prasyarat nilai yang dapat disusutkan. Dalam PSAP menganut nilai historis, kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis. Nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Kemudian prasyarat yang ketiga yaitu masa manfaat dan kapasitas aset tetap. Aset tetap adalah aset yang masa manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi.
Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda, ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti perakiraan potensi massa manfaat. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau berkelompok membutuhkan ketetapan perakiraan tentang masa manfaatnya. Sedangkan terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau berkelompok membutuhkan ketetapan perakiraan tentang total unit manfaat potensial. Perbedaan masa manfaat dan identitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Sedangkan intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi. Berikut terdapat 3 metode dalam perhitungan penyusutan. Di sini kita menampilkan 3 rumus perhitungan penyusutan. Yang pertama itu menggunakan metode garis lurus dengan rumus penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Sedangkan untuk yang kedua, metode saldo menurun berganda, penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan dikurangi akumulasi penyusutan periode sebelumnya dikalikan tarif penyusutan. Untuk tarif penyusutannya sendiri menggunakan rumus 1 dibagi masa manfaat dikali 100% dikalikan 2. Kemudian yang ketiga yaitu metode unit produksi. Dengan rumus penyusutan per periode sama dengan produksi periode berjalan dikali tarif penyusutan. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan perkiraan total output. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan prosedur penyusutan, yaitu yang pertama, identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan, kemudian pengelompokan aset tetap, yang ketiga, penetapan nilai wajar aset tetap, yang keempat, penetapan nilai yang dapat disusutkan, selanjutnya penetapan metode penyusutan, lalu perhitungan dan pencatatan penyusutan, kemudian yang ketujuh yaitu penyajian penyusutan, dan yang kedelapan yang terakhir yaitu pengungkapan penyusutan di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Berikut penjelasannya. Untuk prosedur yang pertama yaitu identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan. Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca. Yang kedua, identifikasi apakah neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Yang ketiga, jika neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dikeluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan. Selanjutnya yang kedua yaitu prosedur pengelompokan aset tetap. Pengelompokan aset tetap dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu aset berkelompok dan aset individual. Aset berkelompok dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dapatkan seluruh daftar aset tetap. Yang kedua, identifikasi aset yang dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut. Yaitu, yang pertama, aset tersebut diperoleh pada waktu yang sama dan mempunyai masa manfaat yang sama. Selanjutnya, manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain. Lalu, pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan. Kemudian yang terakhir yaitu berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir yaitu susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya. Sedangkan pada aset individual, langkah-langkahnya yaitu terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, kriteria yang saya sebutkan tadi, misalnya gedung dan bangunan, dapatkan catatan nilai awal tiap individu aset, kemudian susun daftar aset tersebut, aset individual dan nilai awalnya. Penetapan nilai wajar aset tetap. Masalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapan nilai aset tetap.
Nilai aset tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Akan tetapi, sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah masalah yang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut. A. Dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak jelas, sehingga pengakuan aset sebagai suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas. B. Akte jual beli, kwitansi pembelian, atau catatan lain yang menunjukkan nilai suatu aset tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap. Hal ini bisa disebabkan aset tidak diperoleh dengan cara membeli, atau dokumen bukti nilai perolehan rusak atau hilang. C. Terhadap aset tetap yang tergolong dalam masalah belum dilakukan penilaian oleh penilai yang profesional. Penetapan nilai yang dapat disusutkan. Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa atau residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan. Penetapan metode penyusutan. Penghitungan besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode penyusutan. PSAP 07 menyediakan 3 metode yang dapat digunakan. Metode bebas untuk dipilih. Secara umum, ketiga metode dimaksud selalu diasosiasikan dengan tingkat kerumitan penghitungan penyusutannya. Dalam hal ini, metode garis lurus adalah metode yang paling populer karena dirasakan paling sederhana, sedangkan metode yang dirasa paling rumit adalah metode saldo menurun berganda. Langkah-langkah penetapan metode penyusutan adalah sebagai berikut. A. Identifikasi karakteristik fisik aset tetap, kespesifikan dan keterukuran total unit manfaat potensialnya, dan cara serta intensitas pemanfaatannya. B. Jika aset tetap memiliki total unit manfaat potensial atau perkiraan output maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, maka digunakan penyusutan metode unit produksi. C. Dalam hal akan menggunakan penyusutan metode unit produksi, tetapkan perkiraan total output atau kapasitas manfaat potensial normal. Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan data dari pabrikan atau dengan taksiran pihak yang berkompeten. D. Jika aset tetap dinilai tidak memiliki perkiraan total output atau manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, tetapi diyakini bahwa cara dan intensitas pemanfaatannya lebih besar di awal masa manfaat aset, maka digunakan penyusutan metode saldo menurun berganda. E. Jika aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, dan cara serta intensitas pemanfaatannya sepanjang masa manfaat aset juga tidak jelas, serta ditambah dengan keinginan mendapatkan metode penyusutan yang praktis, digunakan metode penyusutan garis lurus. F. Dalam hal menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda, tetapkan masa manfaat setiap aset. G. Walaupun diketahui perkiraan total output atau manfaat aset tetap seperti dimaksud poin C, atau penurunan intensitas pemanfaatan dapat ditentukan seperti dimaksud poin D, demi alasan kepraktisan, perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus dapat diterapkan. H. Kebijakan yang berhubungan dengan penyusutan dicantumkan dalam kebijakan akuntansi. I. Dalam kebijakan akuntansi tersebut minimal berisikan hal-hal sebagai berikut. 1. Identifikasi aset yang dapat disusutkan. 2. Metode penyusutan yang digunakan. Dan yang ketiga, masa manfaat atau tarif penyusutan. Perhitungan dan pencatatan penyusutan. Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan dan pencatatan penyusunan. Yang pertama yaitu hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih atau ditetapkan. Yang kedua, lakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Yang ketiga, susun daftar penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya. Perhitungan dan pencatatan penyusutan dapat menggunakan salah satu metode dari penyusutan sebagai berikut.
Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun ganda. Dan yang ketiga, metode unit produksi. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Contoh perhitungan: A. Dari kartu inventaris barang atau KIB diketahui 1. Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar 10 juta rupiah. 2. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya. B. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut. A. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar 10 juta rupiah. B. Penyusutan tahun pertama adalah 10 juta rupiah dibagi 5 sama dengan 2 juta rupiah. C. Catatan tahun pertama adalah sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat penyusutan. Beban penyusutan sebesar 2 juta di debit dan akumulasi penyusutan sebesar 2 juta di kredit. D. Catatan tahun kedua hingga kelima. Jurnal untuk mencatat penyusutan yaitu sebagai berikut. Beban penyusutan di debit sebesar 2 juta dan akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar 2 juta. Yang kedua yaitu metode saldo menurun ganda. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah 2 kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Persentase penyusutan ini kemudian dikalikan dengan nilai buku. Contoh A. Dari kartu inventaris barang atau KIB diketahui 1. Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar 10 juta rupiah. 2. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya. B. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. C. Kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan bahwa mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Berdasarkan informasi di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut. A. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar 10 juta rupiah. B. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus 1 per masa manfaat dikali 100% dikali 2. Jika masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah 1 dibagi 5 dikali 100% dikali 2 sama dengan 40%. C. Penyusutan tahun pertama hingga tahun kelima bisa dilihat dalam tabel berikut. Jurnal untuk mencatat penyusutan. A. Penyusutan tahun pertama. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar 4 juta rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 4 juta rupiah di sebelah kredit. B. Penyusutan tahun kedua. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar 2.400.000 rupiah. Akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar 2.400.000 rupiah. C. Penyusutan tahun ketiga. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar 1.440.000 rupiah. Akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar 1.440.000 rupiah. D. Penyusutan tahun keempat. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar 864.000 rupiah. Akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar 854.000 rupiah. E. Penyusutan tahun kelima. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar 1.296.000 rupiah. Akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar 1.296.000 rupiah. Yang ketiga adalah metode unit produksi.
Dengan menggunakan metode unit produksi, penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output atau kapasitas produksi yang dihasilkan aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan perkiraan atau estimasi output kapasitas produksi yang dihasilkan dalam kapasitas normal. Contoh A. Dari kartu inventaris barang atau KIB diketahui 1. Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp12.000.000. 2. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya. B. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan akuntansi mengenai penyusutan menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi. C. Kapasitas produksi normal fotokopi adalah 60 lembar. D. Produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah 60 lembar. E. Tarif penyusutan. Nilai yang dapat disusutkan dibagi perkiraan output, yaitu Rp12.000.000 dibagi 60 lembar, sama dengan Rp200 per lembar. F. Jumlah produksi tiap tahun selama 5 tahun dan besarnya penyusutan per tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Jurnal untuk mencatat penyusutan. A. Penyusutan tahun pertama. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar Rp3.200.000. Akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar Rp3.200.000. B. Penyusutan tahun kedua. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar Rp1.840.000 dan akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar Rp1.840.000. C. Penyusutan tahun ketiga. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar Rp2.320.000 dan akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar Rp2.320.000. D. Penyusutan tahun keempat. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar Rp2.140.000 dan akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar Rp2.140.000. E. Penyusutan tahun kelima. Beban penyusutan di sebelah debit sebesar Rp2.500.000 dan akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar Rp2.500.000. Penyajian penyusutan. Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam neraca dan laporan operasional. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam laporan operasional sebagai beban penyusutan. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Pengungkapan penyusutan di dalam CALK. PSAP 07 menyatakan bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah A. Nilai penyusutan, B. Metode penyusutan yang digunakan, C. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, D. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Keempat hal di atas harus disajikan dalam neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Secara lebih rinci, hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah A. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya, jika ada. Sebagai contoh, penetapan metode penyusutan pada catatan atas laporan keuangan dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut. Mesin fotokopi disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi. Jalan raya disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun berganda. Selain itu, penyusutan atas seluruh aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus. B. Daftar aset dan penyusutannya. Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam catatan atas laporan keuangan juga dapat dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya. Apabila disajikan catatan
untuk masing-masing aset tetap, maka besarnya penyusutan dan akumulasi penyusutan merujuk ke akun akumulasi penyusutan. Selanjutnya, hal-hal khusus yang terkait dengan penyusutan. Penyusutan pertama kali. Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan. Karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Oke, langsung saja ke contohnya. Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut. Pemda X menyusun neraca awal per 31 Desember 2005. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya Pemda X menerapkan akuntansi berbasis akrual dan penyusutan aset tetap untuk pertama kali. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian sebagai berikut. Di sini sudah ada data tahun perolehan awal tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2013. Nilai di neraca per 31 Desember 2013 sebelum penyusutan. Juga angkanya sudah dicantumkan di sini. Pada tahun 2006, nilai di neraca sama dengan 125 juta rupiah, 2007 150 juta rupiah, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 5 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan. Yang kedua, aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga 1 tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Yang ketiga, aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Oke, untuk yang pertama yaitu aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun 2013, 1 tahun saja. Tahun perolehan awal tahun 2013, nilai di neraca sebelum penyusutan menunjukkan saldo 180 juta rupiah. Umur atau masa manfaat 5 tahun. Penyusutannya yaitu 20% dikali 180 juta sama dengan 36 juta. Atau teman-teman bisa menghitungnya dengan 180 juta dibagi 5. 5 adalah masa manfaat, hasilnya sama 36 juta. Untuk jurnalnya, beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit sebesar 36 juta. Selanjutnya yaitu aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga 1 tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun perolehan awal tahun. Di sini ada tahun 2006 sampai 2012. Pada tahun 2006, nilai di neraca sebelum penyusutan yaitu 125 juta, masa manfaat yang sudah dilalui sampai Januari 2013 awal yaitu lebih dari 5 tahun. Karena 2006 ke 2013 itu 7 tahun. Jadi di sini lebih dari 5 tahun. Penyusutan per tahunnya yaitu 20% kali 125 juta sama dengan 25 juta. Koreksi tahun-tahun sebelumnya yaitu 125 juta. Tahun 2013 0 karena ini lebih dari 5 tahun. Jumlahnya 125 juta. Untuk yang tahun 2007 sama. Untuk yang tahun 2008 juga sama. Pada tahun 2009 ini yang berbeda karena kurang dari 5 tahun masa manfaatnya atau sama dengan 4 tahun.
Untuk 2009, nilai di neraca sebelum penyusutan, yaitu 90 juta, masa manfaat yang sudah dilalui sampai 1 Januari 2013 adalah 4 tahun, penyusutan per tahunnya yaitu 18 juta. Caranya sama, 20% dikali 90 juta. Koreksi tahun-tahun sebelumnya adalah 72 juta. 72 juta diperoleh dari 90 juta dikurangi 18 juta. Untuk tahun 2013 yaitu 18 juta. Jumlahnya 90 juta. 90 juta diperoleh dari koreksi tahun-tahun sebelumnya ditambah tahun 2013 yaitu 72 juta ditambah 18 juta sama dengan 90 juta. Untuk tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 caranya sama dengan tahun 2009. Untuk jurnalnya terdapat 2 jurnal. Yang pertama jurnal untuk mencatat penyusutan tahun-tahun sebelumnya. Ekuitas debit akumulasi penyusutan kredit sebesar 674 juta rupiah. Diperoleh dari jumlah koreksi tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2006 sampai tahun 2012. Yang kedua, jurnal untuk mencatat penyusutan tahun 2013. Beban penyusutan debit akumulasi penyusutan kredit sebesar 105 juta rupiah. Diperoleh dari jumlah tahun 2013 yaitu sama dengan 105 juta. Selanjutnya, aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Berdasarkan Buletin Teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya, dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan. Kita langsung saja ke contohnya. Misalnya aset Pemda X yang diperoleh pada tahun 2003 tersebut sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2005. Nilai aset adalah sebesar 90 juta rupiah. Dengan sisa umur ditetapkan 3 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut. Tahun neraca awal akhir tahun 2005 nilainya 90 juta rupiah. Sisa masa manfaat saat neraca awal yaitu 3 tahun. Masa manfaat antara neraca awal sampai 1 Januari 2013 yaitu 0. Penyusutan per tahun yaitu 30% dikali 90 juta sama dengan 30 juta. Atau teman-teman bisa menghitung dengan cara 90 juta dibagi 3. Hasilnya sama 30 juta. Koreksi tahun-tahun sebelumnya yaitu 90 juta rupiah. Tahun 2013 0, jumlah 90 juta rupiah. Jurnal tahun 2013 yaitu ekuitas debit akumulasi penyusutan kredit sebesar 90 juta rupiah. Pemanfaatan aset tetap yang seluruh nilainya sudah disusutkan. Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi 0 rupiah, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penjualan aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya. Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus atau defisit penjualan aset tetap pada laporan operasional. Contoh, suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar
350 juta rupiah dan telah disusutkan seluruhnya. Kendaraan bermotor tersebut dijual sebesar 30 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah kas debit, surplus atau defisit penjualan aset tetap kredit sebesar 30 juta rupiah. Jurnal pembalikan aset dan akumulasi penyusutannya, yaitu akumulasi penyusutan peralatan dan mesin debit dan aset tetap peralatan dan mesin kredit sebesar 350 juta rupiah. Tukar menukar aset tetap. Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan, dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis, misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah. Pertukaran aset yang tidak sejenis diatur dalam paragraf 42 PSAP 07. Dalam paragraf tersebut dinyatakan bahwa nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Misalnya seperti ini. Sebuah kendaraan dengan harga perolehan 70 juta rupiah dan masa manfaat 7 tahun telah disusutkan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai bukunya adalah sebesar 20 juta rupiah. Aset tersebut ditukar dengan 1 unit genset. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar 2.500.000 rupiah. Maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar 22.500.000 rupiah. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya. Perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output, dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Misalkan suatu aset tetap yang memiliki harga perolehan sebesar 50 juta rupiah dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ke-7 dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar 12.200.000 rupiah. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah 30 juta rupiah. Sehingga nilai bukunya adalah 20 juta rupiah. Perbaikan sebesar 12.200.000 rupiah ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar 32.200.000 rupiah dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian, penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar 4.600.000 rupiah. Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya, akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya, maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun adalah 4 tahun. Dengan demikian, penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar 8.050.000 rupiah per tahun. Penyusutan atas aset tetap secara berkelompok. Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar, misalnya gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya. Langsung saja ke contohnya.
Saldo awal perlengkapan kantor awal tahun yaitu 200 juta rupiah. Dan saldo awal tahun 300 juta rupiah. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah 250 juta rupiah. Yaitu 200 juta ditambah 300 juta dibagi 2. Ketemu rata-rata nilai perlengkapan yaitu 250 juta. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun, maka besarnya persentase penyusutan adalah 25%. Dengan demikian, besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000, yaitu dari 250 juta dikali 25%, sama dengan Rp62.500.000. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah jalan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, hari penggunaan. Yang kedua, bulan penggunaan. Yang ketiga, semester atau tengah tahunan. Yang keempat, tahunan. Hari penggunaan. Dalam pendekatan ini digunakan hari aktual penggunaan aset tetap sebagai dasar perhitungan. Yang kedua, bulan penggunaan. Dengan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Yang ketiga, semester atau tengah tahunan. Pendekatan tengah tahunan menggunakan waktu 6 bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Yang keempat, tahunan. Penyusutan dapat dihitung 1 tahun penuh meskipun baru diperoleh 1 atau 2 bulan atau bahkan 2 hari. Perubahan estimasi dan konsekuensinya. Yang pertama, umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi. Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Yang kedua, ada penghentian penggunaan. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Perhitungan penyusutan aset tetap yang dilepaskan di tengah periode akuntansi. Ada kalanya suatu aset tetap dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual atau dipertukarkan atau diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya. Permasalahan yang muncul adalah perhitungan beban penyusutannya. Misalnya, kebijakan akuntansi suatu entitas pelaporan atas penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode semesteran. Suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar 210 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor tersebut per 31 Desember 2013 adalah sebesar 60 juta rupiah. Pada tanggal 15 Maret 2014, kendaraan bermotor diserahkan ke entitas lain. Terhadap transaksi tersebut, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.